peternakan bebek petelur ini kita bisa panen tiap hari, kita bisa jual tiap hari karena pasar telur bebek itu cukup menjanjikan. Umumnya perawatannya sangat mudah. Melihat dari peternak-peternak lokal, mereka umumnya tidak perlu keliling-keliling, tidak perlu menyimpan juga terlalu banyak. Panen hari itu juga langsung jual hari itu. Jadi saya melihat, loh kok mudah ya. Tapi kalau di bulan-bulan tertentu ada saatnya permintaannya juga turun. Nah itu kita sebagai peternak juga harus pintar-pintar mengelola keuangan, terutama harus memperhatikan cash flow kita untuk pakan. Halo penonton Seribu Mimpi, perkenalkan nama saya Mika Sivanya Putra Pertiwi. Saya adalah pemilik dari Pertiwi Farm, umur saya 28 tahun. Pertiwi Farm beralamatkan di Grumbul Gede, Kalasan. Kami bergerak di bidang peternakan bebek petelur yang kandangnya kita mengusung konsep kering intensif. Sebelum terjun ke dunia peternakan bebek, sebenarnya saya itu sudah terjun dahulu ke pekerjaan yang terkait dengan pembuatan kaos dan baju, jadi di bidang garmen. Dan saya itu latar belakang sekolahnya adalah di jurusan ekonomi manajemen. Awal mula saya mendirikan peternakan bebek ini adalah dari cita-cita kedua orang tua untuk punya peternakan bebek, yang karena mereka lihat temennya mempunyai peternakan bebek, jadi mereka bilang kepada saya untuk coba itu dilihat peternakan bebeknya gitu. Lalu mereka bilang, "Mbok punya peternakan bebek." Nah akhirnya saya membuat peternakan bebek dengan mempelajari terlebih dahulu dan survei-survei ke peternak-peternak lokal dahulu, dan membuat desainnya, baru saya komit untuk terjun ke peternakan bebek ini. Jadi kenapa peternakan bebek? Karena peternakan bebek telur ini, bebek petelur ini kita bisa panen tiap hari, lalu kita bisa juga jual tiap hari gitu ya, karena pasar telur bebek itu cukup menjanjikan. Dan umumnya itu perawatannya sangat mudah, jadi perawatannya minim, perawatannya mudah, jadi kita tidak perlu terlalu serius pun juga masih bisa gitu. Kenapa saya yakin akan ternak bebek ini? Karena ya melihat dari peternak-peternak lokal yang sudah saya kunjungi dan saya sedikit wawancarai juga, mereka umumnya juga ya kalau untuk muter itu atau untuk langsung jualan itu biasanya mereka juga langsung jadi gitu. Jadi tidak perlu keliling-keliling, tidak perlu menyimpan juga terlalu banyak. Umumnya mereka juga panen hari itu juga langsung jual hari itu. Jadi saya melihat, loh kok mudah ya. Jadi saya ikut terjun di dunia peternakan ini. Untuk modal awal itu sebenarnya tergantung dari kita mau mulai dulu ya. Kalau kita mau mulainya hanya di 200 ekor gitu ya, dan saat ini pasaran bebek bayah itu di sekitar 80 ribuan. Nah itu tentu modal awalnya juga cukup dikit, relatif sedikit ya. Tapi kalau kita memutuskan untuk banyak ya sebenarnya juga cukup lumayan banyak. Jadi kalaupun kita mau memulai, kita tinggal menentukan berapa yang mau kita pelihara. Jadi modalnya sebenarnya tergantung dari keinginan kita sendiri. Mau mengeluarkan uang seberapa, mau mengeluarkan membuat kandang sebagus apa. Jadi itu nanti kembali ke diri kita masing-masing gitu. Oke, jadi selama setahun belakangan ini saya menjalani bisnis dari ternak bebek ini ya cukup signifikan perkembangannya, karena telur yang awal mula saya pelihara 500 ekor, lalu tambah ke 700 ekor, lalu tambah ke 1000 ekor hingga sekarang di 1300. Itu kita cukup bisa melihat progresnya, karena dari penjualan telur kita putarkan kembali, kita gunakan kembali uangnya untuk memperbesar kandang, untuk memperbanyak populasi, dan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas
kandang yang itu juga kembali lagi untuk kenyamanan bebek itu. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun saya mengkhususkan perputaran uang bebek itu untuk perbaikan dan upgrade dari usaha ternak bebek itu sendiri. Dalam memulai usaha peternakan bebek, kita harus memperhatikan yang pertama adalah bibit. Bibit bebek yang mau kita beli itu kita harus tahu betul bagaimana bibit yang bagus, bayah yang bagus itu seperti apa. Karena kalau kita tidak jeli, kita juga bisa mengalami kerugian di awal. Karena bibit bayah yang terlalu muda itu nanti kita juga memberikan makan cukup lama. Berarti kalau kita membeli misalkan di umur 4 bulan, berarti kita harus menunggu masih 1 bulan atau 1,5 bulan, atau kalau ekstrimnya bahkan bisa 2 bulan untuk bebek itu bisa bertelur. Nah, kalau kita membeli yang tua gitu ya, atau yang sudah bertelur, itu juga bebek yang sudah bertelur, walaupun kita beli itu besoknya juga belum tentu bisa bertelur di sini. Artinya dia harus penyesuaian dulu, adaptasi. Nah, jadi kita sebagai peternak awal itu harus memperhatikan bibit. Yang kedua adalah memperhatikan kandang. Kandang yang kita siapkan itu harus benar-benar kering. Kalau tidak kering, walaupun bebek adalah hewan air ya, hewan yang suka bermain air gitu ya, itu dia tidak bisa hidup di tempat yang becek. Karena kalau tempat yang becek itu ada atau kandang kita becek, itu nanti bebek bisa mengalami berbagai macam penyakit karena kandangnya tidak kering. Jadi bakteri tumbuh di sana ya, kuman tumbuh di sana, jadi nanti bebeknya sendiri itu juga bisa sakit gitu. Yang ketiga adalah mempersiapkan pakan yang bagus gitu ya. Kalau kita sudah berkomitmen untuk membeli bibit yang bagus tadi, kandangnya juga kita sudah persiapkan dengan yang bagus. Nah, faktor ketiga ini kita tidak boleh sembarangan juga, karena faktor pakan adalah faktor kunci juga untuk menghasilkan telur yang bagus, telur yang besar, telur yang maniknya orange. Jadi kalau kita memberi makan peliharaan kita sembarang, dia juga tentu nutrisinya mungkin tidak tercukupi gitu ya. Jadi bertelurnya pun juga tidak maksimal. Nah, padahal produktivitas maksimal dari bebek itu kita hanya bisa maksimal sekali di 90%. Itu dengan catatan kalau kita memberikan pakan yang cukup bagus. Pakan yang cukup bagus itu tentunya pakan yang kalau saya sih pribadi percaya adalah pakan yang pabrikan gitu. Artinya nutrisi itu sudah tercatat. Di sana kita bisa lihat rincian nutrisi apa saja yang bisa bebek dapatkan gitu ya. Jadi kita tidak mengira-ngira atau kita tidak sembarang juga untuk mengasih pakan untuk bebek, karena kembali lagi kalau bebek kurang nutrisi, dia mungkin hanya kenyang saja tapi dia tidak bisa bertelur. Jadi makan terus tapi bertelur pun tidak gitu. Umumnya bebek petelur itu menghabiskan makan dalam sehari itu satu ekornya di 120 sampai 150 gram. Nah, kalau sudah di atas itu pasti ada yang salah. Jadi antara bebek itu sudah tua atau sudah harus di-afkir atau sudah rontok bulunya, atau bebek itu sebenarnya belum cukup nutrisi. Jadi bebek bibit yang masih bayah itu umumnya kalau kita datangkan awal, itu saya selalu kasih dia di luar takaran, di luar 120 sampai 150. Biasanya kadang-kadang bisa di 180 gram. Nah, jadi kalau dia sudah mencukupi nutrisinya, biasanya pakan bebek itu akan turun dengan sendirinya gitu. Biasanya yang di-afkir itu sudah berumur di atas 9 bulan ya. 9 bulan di kandang. Dalam arti kalau bebek datang di kandang umur 5-6 bulan, lalu dia berumur 9 bulan di kandang, nah itu biasanya dia sudah memperlihatkan tanda-tandanya dia untuk di-afkir. Seperti rontok bulu, bertelurnya 2 hari sekali, terus mungkin sudah agak sakit-sakitan atau ya tidak terlalu energik lah gitu. Jadi tanda-tanda itu kita bisa amati kalau kita setiap hari juga di kandang. Kenapa sistem kering intensif? Karena sistem kering ini membuat bebek mempunyai produktivitas yang tinggi. Karena
kita sebagai peternak bebek, kalau kita tidak mengejar produktivitas yang tinggi, kita juga bisa mengalami kerugian di saat-saat tertentu. Misalkan bebek hanya berproduktivitas di angka 60%. Dari 1000, 60% berarti 600 telur tiap hari. Lalu pas harga telur sedang turun, misalkan di bawah 2000 begitu ya. Nah, itu tentu akan mengakibatkan kita tidak mempunyai keuntungan sama sekali. Bisa jadi karena kita memberikan pakan yang mahal, lalu bebek produktivitasnya juga tidak maksimal. Nah, itu kita akan seperti bakbuk lah, seperti tidak bisa menghasilkan keuntungan. Nah, jadi kita harus mengedepankan sistem kandang yang bagus, sistem kandang yang kering, dan memperhatikan betul bagaimana situasi kandang supaya produktivitas itu juga bisa tinggi gitu. Strategi pemasaran sebenarnya saya tidak ada strategi secara khusus ya, tapi asalkan kita memberikan yang terbaik untuk para pembeli, kita memberikan kualitas yang terbaik, jujur dalam arti telur ini sudah berumur berapa hari, telur ini sudah 1-2 hari, telur ini sudah 3 hari, telur ini sudah 4 hari, dan kita memberikan grade yang sesuai dengan permintaan mereka. Misalkan mereka maunya AB, ya kita kasihnya AB. Kita kasihnya yang pakannya juga yang terbaik. Jadi ketika mereka membeli, lalu mereka melihat betul kualitas dari telur kita, ya tentu nanti itu pasar akan terbentuk sendiri, pasar akan berkembang sendiri. Nanti penjualan juga kita tidak terlalu ambil pusing, jadi bisa jalan terus gitu. Secara pasar sebenarnya telur bebek ini relatif stabil ya. Kadang memang di atas rata-rata, artinya bisa kehabisan terus, tapi dalam musim-musim tertentu atau bulan-bulan tertentu itu juga bisa sisa ya, karena kondisi pasar. Jadi kalau dalam belakangan ini akhir-akhir tahun ini cukup turun, tapi tidak terlalu turun kalau untuk kita sebagai peternak yang mengedepankan kualitas telur. Jadi ada saja yang selalu beli, tapi ya ada juga pembeli yang dalam situasi kondisi tertentu tidak ngambil. Tapi ya tidak apa-apa, karena memang pada dasarnya kalau kita memberikan yang terbaik atau menjual barang yang bagus, pasti nanti akan ada lagi pembeli-pembeli lainnya yang datang ke kita gitu. Secara permintaan pasar sebenarnya peluangnya cukup besar, tapi itu tadi kembali lagi kalau di bulan-bulan tertentu ada saatnya permintaannya juga turun. Nah, itu kita sebagai peternak juga harus pintar-pintar mengelola keuangan, terutama untuk berputarnya ini kita sebenarnya harus memperhatikan cash flow kita untuk pakan gitu. Karena kalau kita menggunakan cash flow kita dengan baik, mengatur cash flow kita dengan baik, artinya pakan tercukupi, bebek makannya juga cukup gitu ya. Kita mempunyai populasi yang cukup besar, itu kita tidak perlu berpikir berat karena ya semuanya sudah berputar dengan sendirinya gitu. Jadi umumnya Pertiwi Farm menjualnya ke pengasin, pengepul telur ada, yang jual bebek, yang jual gudeg pun juga ada, yang jual martabak pun juga ada. Jadi karena kami ada di Jogja, telur bebek ini sangat bisa terserap penjualannya dari sektor-sektor tersebut gitu. Kalau dari omset Pertiwi Farm, bagaimana penjualannya ya? Kita masih belum membukukan omset yang stabil, kita masih belum bisa mencetak omset yang stabil sebenarnya, tapi dari omset tersebut kita bisa mencetak keuntungan walaupun masih tumbuh sedikit demi sedikit. Jadi omset tersebut sebenarnya juga akan kembali ke kita sendiri, bagaimana nanti produktivitas bebek tercetak atau berapa persen produktivitas itu atau berapa telur yang dihasilkan tiap harinya begitu. Oke, Pertiwi Farm berdiri di atas tanah seluas 2000 meter. Jadi peternakan ini menampung 1300 ekor dan kita akan terus bertambah hingga ke 3000 ekor gitu. Oke, tantangannya untuk beternak bebek itu sebenarnya hanya bagaimana menjaga bebek supaya tidak sakit gitu, supaya tidak stres gitu. Jadi tantangannya sebenarnya hanya dua, stres atau sakit gitu. Kalau stres itu dia akan turun produktivitasnya, dia akan tidak bertelur. Kalau sakit ya dia bisa mati atau tidak bertelur begitu. Kalau bebek stres itu diakibatkan oleh apa sih gitu ya? Kalau bebek stres itu biasanya karena lingkungannya berisik gitu, karena ada orang baru gitu, karena ada gangguan-gangguan misalnya dari hewan lain. Nah, jadi kita harus menjaga betul bagaimana bebek supaya tidak stres. Kalau di luar sana ada yang disetelkan musik gitu ya, supaya bebek tidak stres ya. Kalau di Pertiwi Farm sih cukup menjaga supaya bebek itu, lingkungan sekitar bebek itu hening.
Lalu kalau bagaimana sih bebek itu supaya tetap sehat atau tidak sakit gitu ya. Nah, bebek itu harus diberi vitamin juga. Jadi tidak hanya kita manusia, untuk menjaga kesehatan bebek kita juga memberikan vitamin. Umumnya sih 2 hari sekali vitamin bebek. Lalu kita juga tadi juga harus menjaga kebersihan kandang. Lalu kita juga bisa mundur lagi kembali ke belakang, bagaimana kita memilih bibit bayah yang bagus gitu. Karena bibit bayah yang bagus umumnya juga sebenarnya kelihatan dari muka awalnya ya. Jadi bagaimana bebek itu tegap, bagaimana bebek itu bulunya masih klimis gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan betul supaya kita mempunyai bebek yang sehat. Oke, yang memotivasi saya sebenarnya adalah bagaimana berguna untuk masyarakat sekitar. Bagaimana produk ini, produk telur bebek itu bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitaran Jogja atau di Jogja juga. Jadi bebek yang bertelur itu bebek yang sehat, telur yang dihasilkan adalah telur yang bagus. Lalu peternakan ini bisa merekrut banyak orang, lalu peternakan ini bisa membantu pedagang-pedagang di luar sana, pedagang pengasin, pedagang gudeg, pedagang martabak. Jadi saya ingin Pertiwi Farm ini mempunyai efek yang cukup luas di Jogja ini gitu. Untuk anak muda yang ingin terjun ke dunia peternakan, saran saya cuma satu, sebenarnya kalau memang sudah mempunyai pemikiran untuk saya terjun atau tidak ya gitu, coba aja dulu gitu, mulai aja dulu. Ketika kita memulai, kita pasti akan tahu lebih jauh gitu. Tidak perlu langsung harus banyak, 100 pun bisa, 50 pun bisa gitu. Yang terpenting dari kita mulai itu kita bisa mempelajari sedikit demi sedikit bagaimana kita mengelola bebek itu atau memelihara bebek itu supaya jadi lebih banyak, lebih nanti kandangnya juga bisa lebih bagus gitu. Oke, untuk para pemirsa yang ingin membeli telur dari Pertiwi Farm bisa mengunjungi website kami www.telurbebekjogja.com, dan di sana nanti ada WhatsApp kami, atau mengunjungi Instagram kami Pertiwi Farm, atau bisa googling langsung Pertiwi Farm yang di sekitaran Kalasan. Nanti bisa telepon dahulu, chat dahulu, janjian supaya nanti bisa saya temui gitu. Pemirsa juga dapat langsung chat melalui WA kami di 0812 858 00028. Terima kasih pemirsa telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like video ini, dan pantengin terus channel 1000 Mimpi.